Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjuta kanita, belajar, berjuang dan bertanya. Oke, perkenalkan nama saya Nufusul Afifah, biasanya dipanggil Eva. Kami dari pelajar NU Kota Batu. Di bincang santai kali ini akan menemani rekan-rekan kita semuanya yang ada di rumah. Kita bakalan bahas hal yang seru, asyik, dan pastinya bermanfaat sekali. Oke, di episode spesial Harlah kali ini, Ibnu IPPNU menghadirkan narasumber yang sangat-sangat subhanallah, masya Allah, takbir katanya. Nggih, beliau sudah melalang buana, sudah lama berada di organisasi KNU-an khususnya Ibnu IPPNU nggih menika Gus Yasin. Nggih. Nah, beliau juga pengasuh pondok pesantren Kanzun Najah nggih Gus. Nah, yang mana pondok pesantren ini tidak hanya berfokus ke keagamaan, kewirausahaan, budidaya anggrek. Semoga Gus Yasin bisa memperkenalkan dirinya agar kita bisa lebih dekat lagi dengan jenengan. Terima kasih Mbak, dan terima kasih juga rekan-rekan kita Ibnu IPPNU Kota Batu bahwa saya memang sangat mencintai organisasi ini. Jadi Ibnu, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, adalah bagian terpenting dalam fondasi karakteristik di saya, Mbak. Jadi ini organisasi luar pesantren yang pertama kali saya ikuti. Jadi saya ini kan bukan termasuk orang yang gaul dalam organisasi, karena memang di pesantren pada waktu itu membatasi organisasi-organisasi yang boleh diikuti oleh santri. Tetapi kemudian Romo Yai kami Kiai Haji Muhammad Abdul Jalil itu memberikan atensi khusus kepada Ibnu, IPPNU, Fatayat, Ansor, Nahdlatul Ulama, dan semua yang berbau Nahdlatul Ulama bagi pondok kami istimewa. Maka anak-anak santri pada waktu itu, jika dia akan mengikuti kegiatan organisasi eksternal pesantren lain, itu harus belibet ya, artinya harus melalui fase interview, fase memastikan semuanya oke-oke saja. Tapi khusus Ibnu itu mudah sekali, beliau kasih izin. Tentu ada syaratnya, karena kan kami ini santri, tugas kami tentu beberapa hal yang sifatnya taluk sama diniyah, terus kemudian harus keluar mengikuti kegiatan ekstra, juga harus diawasi. Itu yang pertama. Saya mengikuti kegiatan Ibnu IPPNU itu mungkin awal tahun 2000-an, Mbak. Tahun 2000-an. Tahun 2000 nggih. Nggih, tahun 2000-an. Kalau mas-mas mbak-mbak yang hari ini ada mungkin ya Kami masih baru lahir itu. baru lahir Tahun atau yang 2000 masih itu. jadi embrio atau apa, mungkin kayak Proses. begitu, masih on proses begitu. Atau mungkin masih OTW lah, kira-kira begitu, belum nyampe tujuan. Jadi pada waktu itu memang iklim organisasi pun lagi bagus-bagusnya, Mbak. Tahun itu Jadi gitu, pasca apa namanya lahirnya reformasi itu kan semangat orang untuk berorganisasi kan tinggi sekali, karena kan mungkin ya saya termasuk orang yang beruntung mengalami sekian fase, kecuali Pak Karno ya. Saya mengalami Pak Harto, saya mengalami Habibie, saya mengalami Presiden Gus Gus Dur, Dur, Ibu saya mengalami Megawati, SBY, mengalami Jokowi. Mungkin saya juga akan sempat mengalami kalau Anda mau jadi presiden suatu saat nanti. Jadi Amin. masih panjang, saya rasa usia saya masih sangat panjang, dan saya cukup optimis bahwa pengalaman yang panjang ini akhirnya hari ini memberikan apa ya, memberikan nuansa lain lah. Karena toh bagaimanapun teman-teman santri takdirnya kan khidmah kepada masyarakat, Betul, mengabdi betul kepada sekali. masyarakat gitu, Mbak. Hmm. Terus begini, pada waktu itu juga bahwa event-event tradisional kita yang apakah itu tibaan, apakah itu apa namanya kegiatan-kegiatan dunia Berdahat. itu gimana, Mbak?
keberudahan pada waktu itu bagus sekali, dan alhamdulillah sekarang juga juga makin bagus. Alhamdulillah. Cuman pada waktu itu karena pada 2000-an itu belum era semua digital ya, jadi masih manual itu masih mendominasi peran manusia pada waktu itu. tentu tidak secanggih Tentu tidak secanggih seperti ini, tentu tidak sehebat hari ini. Pada waktu itu saya masih bahwa saking semangatnya teman-teman mau bikin media massa, pada waktu itu kita cukup membuat satu lembar yang kita sebut dengan buletin. Itu buletin fenomenal menurut kami, karena itu diinisiasi oleh teman-teman sendiri, terus kemudian dikelola teman sendiri, terus kemudian bahkan semua awak medianya juga anak Ibnu PPNU pada waktu itu. Namanya Buletin An-Nahdhah, yang sekarang saya nggak tahu, mungkin sudah tidak zaman lagi begitu, bukan kemudian tidak mampu ya. Saya yakin kemampuan rekan-rekan kita hari ini jauh lebih baik daripada kemampuan kami pada waktu itu, Mbak. Ya, saya sendiri itu peminat dunia jurnalisme, Mbak. Peminat dunia jurnalisme itu Wah, keren. tumbuh waktu awal kami di Ibtidak itu sudah kenal. Bahkan saya masih ingat pada waktu tahun 98 99, di mana keterbukaan jurnalisme Indonesia itu sedang bagus-bagusnya. Banyak pelatihan-pelatihan yang pada waktu itu menyediakan pelatihan gratis kepada teman-teman santri, bahkan untuk remaja masjid dan yang lain. Itu banyak sekali kesempatan itu, dan saya masih ingat saya itu alumni sebuah pelatihan yang sampai sekarang saya nggak tahu tempatnya di mana. Jadi bayangkan, saya ini alumni sebuah tempat pendidikan jurnalistik Islam yang sampai saat ini saya tidak tahu siapa guru saya tidak tahu alamatnya di mana. Misterius sekali. Misterius sekali. Jadi kalau alamat suratnya tentu ada, karena kami berkorespondensi pada waktu itu. Tidak ada email, tidak ada blog, tidak ada medsos yang hari ini mengejala, tidak ada. Tapi itu tidak kemudian menyurutkan niat kami untuk mencintai dunia tulis menulis, karena kami yakin baca sejarah juga bahwa orang-orang hebat di Nahdlatul Ulama itu nggak lepas dari situ, nggak lepas dari dunia tulis menulis itu. Jadi sangat sangat kuat literasinya. Maka saya betul-betul mencintai dunia itu. Bahkan pada waktu itu saya masih ingat, belum musim kalau ada sih mungkin ada ya, tapi belum musim orang menggunakan komputer. Bahkan komputer yang gede itu belum familiar. Di beberapa sekolahan itu komputer masih jadi barang istimewa yang bisa jadi mungkin satu sekolahan itu beli tapi nggak dipakai, cuma di kerangkeng. Saya masih ingat dulu saya itu masih ada di sebuah sekolah begitu, waktu saya masih SMP tahun 90-an ya, awal begitu. Ada satu komputer yang dimiliki oleh sekolah kami itu di kerangkeng kayak orang menyimpan harta mahal begitu kan. Jadi nyentuh saja mungkin harus bayar atau apa. Akhirnya pada waktu itu yang kita lakukan adalah mengetik manual. Jadi kalau saya bikin artikel pakai ketikan itu gitu. Yes, mesin tik brother itu loh, yang sekarang jadi barang antik itu. Jadi itu kita malam-malam itu ngetik, misalnya habis sahur kita ngetik puisi, kita ngetik artikel pendek, kita kirimkan ke beberapa majalah yang berafiliasi dengan sastra atau dengan pesantren pada waktu itu. Dan alhamdulillah sesekali kami juga dapat transferan. Waktu itu istilahnya bukan transferan, wesel. Jadi wesel pos begitu, kita dapat 15.000 ya. Itu luar biasa seneng. Artinya adalah dunia jurnalistik itu sudah berkembang, semangat jurnalisme waktu itu sudah berkembang. Dan kemudian setelah kami mengabdi di Ibnu PPNU, sedikit kemampuan itu kami aplikasikan untuk menjadi media siar di Ibnu PPNU pada waktu itu, Mbak. Keren sekali. Berarti jenengan ini termasuk wartawan senior, teman-teman,
di Ibnu PPNU nggih. Jadi kalau mau ada pelatihan mungkin bisa dong. Senggol Gus Yasin. Iya, kalau senior sih enggak, kalau tua iya. Eh, Milenial. saya kebetulan orang kolonial yang hidup di milenial, jadi memang harus Sampai masuk ke Gen Z juga ini Gus ya. harus iya harus harus apa ya, mempelajari cara hidup kalian. Saya ini, saya sebetulnya ini bukan habit saya, ini bukan habit saya berhadapan-hadapan dengan medsos, berhadapan-hadapan dengan dunia yang serba cepat begini, tetapi ya bagaimanapun ini adalah fase kehidupan yang harus kita lalui bersama-sama Nggih, begitu, dan betul. kita enjoy saja. Khusus untuk jurnalistik misalnya nih, kawan-kawan rekan-rekan ITB PPNU akan mengadakan, tentu dengan senang hati saya akan hadir, Nggih. saya Siap, Gus. berjanji untuk memberikan sesuatu yang saya mampu. Kebetulan pada waktu itu selain di buletin, saya sempat juga bekerja di media mainstream begitu. Ya, total pengalaman jurnalistik saya mungkin kalau dihitung kasar itu ya hampir 12 sampai 15 tahun lah. Ya cukup lah, hanya kalau untuk nulis berita pendek, features begitu cukup lah, karena kayak gitu. Jadi siap, kapan Ibnu PPNU butuh saya, dengan senang hati saya akan datang. Nggih. Terima kasih sangat nggih, Gus. J. Lalu begini Gus, kan apa ya? Bisa diceritakan mungkin sedikit dari perkembangannya Ibnu jenengan dulu terus ke Ibnu sekarang itu bagaimana Oke, perbandingannya? oke. Saya mengalami masa fatroh, Mbak. Masa fatroh itu masa di mana saya tidak begitu memperhatikan Ibnu itu mulai tahun 2012 sampai tahun 2018 mungkin. Bukan saya tidak tahu, tetapi saya lost kontak, saya ada kesibukan lain. Tetapi kalau bisa saya ceritakan begini, kami dulu anak-anak Ibnu PPNU itu kuat sekali ukhuwahnya, kuat sekali apa ikatan persaudaraan kami di antara sesama. Pada contoh-contoh kecil saja, kalau kita ada event misalnya di pesantren Mambululum yang memang pada waktu itu, dan insya Allah sampai kapanpun pondok kami itu pondok yang terbuka untuk teman-teman Ibnu, termasuk juga seluruh underbonya apa Mambululum. Kalau kami di Kanzunaja juga sangat sangat terbuka, bahkan kami sering bilang pada rekan-rekan Ibnu, kalau kalian butuh tempat base camp maka gunakan pondok saya. Itu dengan senang hati kami akan lakukan, kami akan berikan kami yang mampu. Pada waktu itu sepeda motor pun itu masih masih tidak semua orang miliki gitu loh. Jadi tahun 2000-an itu ya tentu sepeda motor itu bukan barang langka ya, tetapi tidak semua anak itu memiliki. Akhirnya kalau kita misalnya nih ada acara turba, Nggih. ada acara rutinan apa namanya tibaan rutinan, kita ini bisa kayak mini karnaval begitu. Artinya Mini janjian di konvoy. mini konvoy, kita janjian di mana terus kita jalan bareng-bareng. Nggih. Iya, pada waktu itu sih oke saja, Mbak. Jadi ya mungkin satu, memang tuntutan pada waktu itu nggak bisa lebih ya karena memang situasi. Terus berikutnya kami tuh menikmati perjalanan kami ke Sumberjo, ke Pesanggerahan pada waktu itu ya jalan saja. Ya paling notok kalau kita lagi dapat duit ya mungkin bisa naik mikrolet pada waktu. Tapi kan tetap harus jalan. Nggih, betul. Karena jarak antara satu lokasi dengan lokasi, jarak antara di mana pemberhentian atau halte mikrolet itu ada dengan lokasi acara kan tidak selalu berdekatan. Nggih, betul. Kadang jauh. Lah, kami jalan saja dan itu baik-baik saja. Terus kemudian fase-fase itu berkembang sedemikian bagus. Saya mungkin bisa bisa ingat sedikit beberapa tokoh Ibnu PPNU sudah berkembang sangat baik. Hari ini ada yang jadi tokoh publik, Nggih. ada yang jadi apa birokrat, ada politisi, profesional, macam-macam. Dan itu bagian bagian penting penguatan karakteristik mereka ya di Ibnu PPNU itu, termasuk saya sendiri yang hari nasib nasib saya jadi guru ngaji itu ya ya mungkin karena barokahnya, salah satunya barokahnya Ibnu PPNU itu. Terus kemudian berkembanglah Ibnu mengadaptasi zaman ya. Nggih. Tahun 2000 lepas itu mungkin 5 6 7 sudah bermetamorfosis ya, karena kan bagaimanapun waktu itu handphone itu sudah mulai mulai familiar ya. Meledaknya kan tahun 2010 ke atas itu, Nggih. jadi
sedemikian luar biasa sampai hari ini kita harus apa namanya merespon perkembangan ini bagian dari fenomena zaman. Dan pesan saya dan kesan saya juga untuk Ibnu PPNU adalah beruntung ya rekan-rekan kita lahir di fase yang seperti ini ya. Tentu setiap orang akan lahir di waktu yang tepat yang ditentukan sama Tuhan dan itu luar biasa. Hari ini Ibnu saya lihat di PPNU saya lihat punya semangat untuk berkembang, punya semangat untuk mengabdi. Satu hal yang harus kalian jaga, rekan-rekan kita jaga adalah jangan pernah surutkan kecintaan Anda pada NU dan NKRI. Karena menurut saya sendiri itu merasakan Mbak ya, anugerah terindah dalam hidup kami sampai kelak kami menghadap Tuhan itu adalah menjadi orang Indonesia dan menjadi orang NU. Itu bandingannya. Menjadi orang Indonesia mungkin akan dialami banyak orang. Tapi menjadi orang NU yang kita harus bersanad ilmu, nanti kita juga akan bersama para alim, para ulama kelak di kemudian hari itu luar biasa. Maka cintailah NKRI, cintailah NU bagian dari karakteristik kita. Menjadi NKRI sekali lagi itu haknya semua agama, haknya semua orang, tapi menjadi NU itu hak kita. Dan kalau kita sudah menjadi NU, maka mengabdilah di fase dimanapun kita ditempatkan. Jika kalian pada fase Ibnu PPNU, maka maksimal di sana. Jangan pernah main-main. Ini kesempatan yang luar biasa yang kalau dilihat tidak semua orang menikmati fase ini. Kalau nanti sudah fasenya Ansor Fatayat, ngabdi di situ. Kalau nanti sudah fasenya Muslimat NU, ngabdi di situ. Tidak harus menjadi pengurus. Karena NU ini tanpa kita juga baik-baik saja. NU ini tanpa Fathul Yasin juga baik-baik saja. Tapi saya itu merasa saya beruntung menjadi bagian itu. Kalau NU sih nggak tahu untung nggak tahu enggak ya, tapi punya umat seperti saya ini. Tapi saya ini merasa beruntung gitu loh. Merasa beruntung dan sampai hari ini dan sampai kapanpun saya selalu menjadi penyaru untuk mencintai organisasi ini tanpa harus diembel-embeli kenapa dan mengapa. NU saja itu sudah cukup untuk kita cintai lebih dari kita mencintai organisasi-organisasi lain gitu Mbak. Berarti ini juga sekelumit tips dan trik ya Gus buat teman-teman rekan-rekan kita ini yang daya organisasinya ini, daya mengabdinya ini kok kayak fase turun-turunnya gitu loh Gus. Bisa jadi stimulus buat rekan-rekan kita yang aduh kok aku males kate budal rutinan kok aku males kate budal pengajian. Jadi merasalah mengabdi, merasalah bahwasanya saya itu butuh NU. Betul. Jadi coba bayangkan Ibnu PPN itu kurang apa? Ibnu IPPN itu kurang apa? Anda mau jadi intelektualitas bisa. Anda mau jadi insan kreatif bisa. Betul sekali. Anda mau jadi profesional bisa. Anda mau jadi organisatoris murni bisa. Mau menjadi orang yang melayani kebutuhan sosial masyarakat bisa. Jadi di organisasi ini apa yang kurang? Lalu Anda mau ngaji bisa, Anda mau baca kitab kuning bisa. Coba silakan Anda cari organisasi yang selengkap ini. Mungkin ada beberapa organisasi itu yang hedon begitu ya. Gayanya oke gitu. Tapi kalau mereka soal mohon maaf nih, soal ubudiyah, soal ibadah diniyah, tentu tidak seperti kita. Ya, betul sekali, kita ini masih bagus loh. Beberapa hal itu nggak pantas itu keren. Contoh nih, kita mungkin anak-anak muda Anda mungkin anak-anak muda yang juga punya rasa yang sama dengan anak muda yang lain, toh kepingin agak hedon sedikit, kepingin agak gimana sedikit. Tapi Anda tetap tidak pantas dan itu bagus. Berarti memang kita ini orang istimewa yang tidak pantas ditempatkan di sembarang tempat. Jadi kalau Anda kepingin menjadi orang yang mohon maaf quote on quote pasaran, ya tentu Anda enggak bagus ada di sini. Tapi kalau tetap Anda menikmati keistimewaan menjadi orang yang dijaga dan organisasi itu menjaga. Ibnu kok gitu? Masih ada gitunya, itu bagus itu. Iya. Kalau masih ada orang quote on quote ngilok ono bagus. Karena standarnya Ibnu enggak begitu. Artinya itu barrier sosial, itu halangan sosial yang akan melindungi kita, teman-teman. Jadi saya bisa pastikan deh, organisasi remaja, pelajar enggak ada sehebat Ibnu PPNU.
Saya di kemudian hari setelah saya tumbuh besar itu pernah ikut organisasi lain, tidak saya sebutkan. Nasionalis saya pernah ikut, terus agamis tok saya juga pernah ikut. Tetapi saya rasa bahwa organisasi IPNUI, PBNU, Ansor, Fatayat itu tidak pernah mengekang orang untuk tidak menjadi apa-apa, bahkan didorong untuk menjadi apa-apa, dan itu bebas saja. Anda nanti usia-usia Fatayat, Ansor akan merasakan sensasi itu. Tapi hari ini yang mungkin pengabdiannya masih terkotak, pelajar mahasiswa mungkin belum sebanyak peluang yang nanti akan dimiliki oleh kakak-kakak kita. Tapi tetap aja ini organisasi luar biasa. Saya bisa nulis bagus itu ya di IPNUI, PBNU. Jadi saya bisa nulis berita itu ya di IPNUI, PBNU. Jadi selain memang saya kursus waktu itu korespondensi ya, tapi tetap fase terindah, fase terpenting waktu itu menjadi seorang wartawan ya di organisasi ini. Jadi saya janji pada kalian, pada teman-teman, pada rekan-rekan kita, tentu yang hari ini saya dengarkan nuansa literasi, semangat literasinya anak-anak kan bagus banget ya. Ya, alhamdulillah. Itu tetap harus dijaga karena semua akan hilang, semua akan mati kecuali tulisan Anda. Jadi apa yang kamu lakukan akan hilang bersama waktu, apa yang kamu torehkan akan hilang bersama sejarah, tapi tulisanmu akan mengabadikan namamu. Jadi buat rekan-rekan kita, tetaplah menulis dan menulis dan menulis. Kita juga punya loh Gus, semacam semacam wartawan kecil, wartawan mini. Namanya di Instagram kita ada segmen ekoran. Nah, itu hasil tulisannya teman-teman, rekan-rekan kita semuanya kita cantumkan di situ juga, Gus. Nanti bisa jangan baca-baca kalau berminat. Oke. Lalu Gus, berbicara mengenai remaja-remaja sekarang yang ya pastinya ada ketersimpangannya juga nggih. Nah, padahal kan pemuda sekarang itu harapannya adalah membangun bangsa, membangun peradaban yang sangat maju dan luas seperti itu. Jika para pemuda ini bertindak malah sebaliknya, Gus. Nah, itu bagaimana menurut panjenengan? Tanggapannya panjenengan? Saya termasuk orang yang tidak gampang pesimis sih. Jadi saya rasa baik-baik saja. Jadi kalau dibilang bahwa sekarang anak muda sangat hedon, sangat digitalistik pola pikirnya, nir adab itu tidak terlalu beretika. Ya bisa jadi. Tetapi itu bukan kesalahan tunggal teman-teman yang sehari ini masih fase remaja pemuda ya. Hedonitas yang sekarang sekarang ada itu juga kontribusi dari generasi tua sebetulnya. Image yang salah yang hari ini menjadi wajar yang dilakukan oleh anak muda juga bagian kontribusi sejarah dari para senior kita. Terus visi hidup, cita-cita, keinginan yang sekarang agaknya berbelok dari keinginan luhur para pendiri bangsa juga bagian dari kontribusi orang tua kita. Artinya begini, Mbak. Dulu orang tua kami itu sering mengatakan begini kepada kami, "Nak, sudahlah kamu mondok ngaji saja. Mau jadi apa silahkan." Itu artinya menempatkan mondok ngaji itu menjadi asas, menjadi dasar untuk tumbuh menjadi apa. Anak pondok bisa menjadi insan yang kreatif, anak pondok bisa menjadi entrepreneur, anak pondok bisa menjadi profesional, anak pondok bisa menjadi politisi, birokrat, whatever lah Anda mau apa, kan nggak ada yang salah. Lah sekarang ini mondok diimage-kan sebagai lembaga yang kayaknya khusus untuk anak bermasalah. Jadi saya sering dengar itu, nanti kalau kamu nakal tak pondokkan. Jadi kayak pusat rehabilitasi atau apa. Itu menurut saya yang salah itu juga bukan anaknya, tapi orang tuanya yang kemudian membuat image seperti itu. Anak pondok itu lokasi buang yang muda, lokasi buang syariah atau apa gitu. Itu kan nggak bagus menurut saya. Nah, buang syariah. Jadi anak-anak muda hari ini itu terkepung oleh terminologi itu yang akhirnya membuat
apa ya, keinginan dia untuk mondok itu tipis. Jadi mondok equal dengan problem. Jadi arek pondok sama dengan arek problem. Kira-kira itu kan nggak lucu. Nggak lucu, padahal harusnya jangan begitu, karena insya Allah lah kalau kalian mondok, kalian ngaji, kalian di IPNU, kalian di PBNU, jadi apapun tumbuhnya bagus. Beda nih, beda loh pejabat yang pernah mondok sama pejabat yang tidak pernah mondok. Beda juga loh pengusaha yang pernah mondok, pengusaha yang tidak pernah mondok, iya kan? Iya, betul. Beda juga loh politisi yang pernah mondok, politisi yang tidak pernah mondok. Artinya ngaji, khidmah kepada agama itu harus tetap menjadi semangat kalian pada hari ini. Jangan pandang sebelah mata. Kalau kalian memandang pengabdian agama sebelah mata, lalu Anda mau pulang kemana? Mau pulang kemana? Kan tetap saja kita pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertanyaannya sama, man robuka. Kan nggak pernah diganti sama malaikat, kan Nggak kita ada revisi karena sekarang banyak anak-anak nggak tahu bahasa Arab, terus bagaimana mungkar dan nakir kalau kita revisi pertanyaannya menjadi who is your God, who is your prophet, kan enggak Pakai toh. bahasa-bahasa Jaksel gaul Kan sekarang Gus nggih. enggak, tetap saja man robuka, man nabiuka, tetap begitu lah. Pakai Itu bahasa Arab. artinya Anda mengenal term itu saja, terminologi itu saja harus di pondok, tidak di luar pondok. Dan IPNU PPNU adalah organisasi pengembangan karakteristik anak muda yang paling dekat dengan pondok, paling dekat dengan pondok. Dan jangan kemana-mana. Pondok itu nggak membatasi Anda, cuman mengatur Anda tetap mulia, mengatur Anda tetap terhormat. Itu saja, nggak ada masalah. Dan saya cukup percaya diri jadi anak pondok. Dan luar biasa jadi anak pondok itu nggak problem. Mau jadi tim kreator, mau jadi whatever lah, you mau silahkan. Nggak ada batasan itu. Jadi karena masuk surga bagi kami, kalau guyon kami para santri adalah masuk surga itu nggak butuh jadi apa. Artinya guru masuk surga ya bisa, ya kan, guru ngaji masuk surga ya harusnya bisa. Terus pengusaha masuk surga ya bisa, enggak jadi apa masuk surga juga bisa. Jadi lah, jangan dibayangkan kemudian apanya mana organisasi IPNU PBNU itu organisasi yang kesekian, enggak elit. Wah, ini organisasi paling elit di muka bumi, paling elit di muka bumi. Jadi kalau kalian di organisasi lain yang sorry ya, yang mungkin apa yang menawarkan pola hidup yang freedom gitu, kemerdekaan, Anda mau merdeka dari mana? Selama Anda manusia tidak akan pernah merdeka. Ada norma, ada aturan, baik yang hukum positif maupun hukum yang normatif. Ada. Lah kok orang mau jadi orang bebas? Ya enggak jadi orang. Jadi yang namanya orang itu tetap harus punya barrier, punya aturan. Iya kan? Itu bagus. Ada Anda nggak menuduh disebut tidak sopan, itu bagus karena Anda manusia. Ya kalau sapi kan nggak perlu nyun sewu. Mau nabrak meja, mau nabrak apa kan oke-oke saja. Emang sapi. Kucing aja nggak ada aturan. Kalau kita ada, tadi baik-baik saja. Dan organisasi tetap pegang aturan itu. Jadi jangan merasa dikekang. Kalau kemudian ada norma di organisasi, jangan pernah merasa dikekang, tapi justru merasa diistimewakan. Semua barang istimewa itu dijaga, Mbak. Tapi kalau barang KW, barang jelek itu dilempar. Anda punya sepatu Nike asli harganya 4,5 juta, 7,5 juta, itu naruh saja itu, tengok kiri kanan depan belakang. Disterilkan dulu ngikut. Iya, aman atau tidak, sehari di lokasi terdekat atau tidak. Kalau hilang kan kacau. Tapi kalau you punya sepatu 150.000 itu ngelepasnya nggak pakai tangan, pakai kaki, blodak begitu. Iya kan? Rekan-rekan kita ini. Jadi kalau Anda merasa barang istimewa dan diistimewakan, jangan tersinggung. Justru dimuliakan. Lah kecuali Anda bukan IPNU PBNU yang mau pakai koplo, yang mau pakai sarung, yang mau pakai capil sakarepmu, ya mungkin begitu. Tapi kalau kita tetap harus ada aturan, dan itu bagian dari cara memuliakan kita. Gitu. Wah, keren sekali. Saya sampai speechless ke sini. Nggih. Berarti buat rekan-rekan kita semuanya yang kayak memiliki problematika dalam hidup ya, bisa mondok, bisa mengaji, itu bisa memperbaiki
nilai-nilai religi dalam diri nggih Gus nggih. Iya, iya. Jadi begini, Mbak, maksud saya itu mondok itu dalam pengertian yang spesial ya, karena kan ada sistem, ada aturan. Iya. Cukup Ibnu PPNU ini menjadi pondok besar. Jadi pondok besar itu Anda tidak harus mukim, Anda tetap bisa mengembangkan diri. Jadi peluang masuk surga itu enggak hanya santri tok kok, Mbak. Jadi tenang saja. Jadi tukang edit video itu juga bisa masuk surga. Alhamdulillah teman-teman panitia Iya. masuk surga semuanya kok. Tapi ya insya Allah itu bener saya. Oh, tapi insya Allah. Tukang syuting itu juga bisa masuk surga. Jadi tetaplah menjadi anak Ibnu PPNU yang berjuang untuk membawa insan-insan muda NU ini di fase yang pas, pendidikan yang pas, pendekatan yang pas. Mereka tidak melupakan mimpinya, cita-citanya, tetapi juga tidak melupakan hakikat dia menjadi insan manusia yang harus menyembah Tuhannya dan sebagainya. Jadi organisasi Ibnu PPNU tetap harus berkembang. Satu hal yang harus Anda yakini bahwa tetaplah berjuang semaksimal mungkin di organisasi ini. Jadi bisa one on one itu artinya satu orang dapat satu orang dapat satu orang. Jadi ajak mereka untuk mengenal organisasi ini. Coba hanya saya mau tanya saja, mau tahu saja. Orang nggak mau masuk organisasi itu alasannya apa? Dia takut berkembang. Emang di sini kerungkepi terus kalau berkembang begitu? Kan tidak juga kan? Coba orang orang anak nggak mau masuk organisasi takutnya apa? Takut nggak kreatif. Coba saya mau tanya, apakah ada aturan organisasi yang membuat Anda harus kuper? Kan nggak ada juga kan? Nggak ada kan? Jadi justru peluang itu kan dibuka lebar. Terus apalagi Anda mau belajar tentang Rislatul Mahid bagi perempuan, mau belajar tentang fikih ubudiyah, ya tempat ini yang paling keren. Masa mau ikut organisasi XXX yang tidak jelas? Ya ini tempat yang bagus mengembangkan diri, organisasi yang punya punya semuanya lah untuk menjadi seorang pemimpin begitu. Seorang pemimpin itu selain intelektualitasnya harus cakap, Mbak ya. Itu memang dia harus punya kekuatan batin yang kuat. Harus begitu. Pemimpin itu nggak boleh memble. Pemimpin itu harus kuat karena yang diurusi orang lain itu, Mbak ya. Anda bener aja salah kok. Apalagi Anda salah. Nah, belajarnya harus dengan banyak hal. Di tempat dengan keilmuan agama yang cukup, di tempat dengan ilmu akademik yang cukup, di tempat dengan ilmu pengabdian yang cukup. Tiga ini kalau dilakukan bagus. Jadi ya belajar tentang keagamaan karena kita ini manusia tetap harus mengabdi dan menyembah Tuhannya. Belajar akademik karena kita tetap harus mengejar cita-cita untuk kehidupan yang di dunia ini. Lah agama dan akademik ini kita gunakan untuk mengabdi kepada masyarakat semampu kita. Kita nggak harus jadi orang istimewa, Mbak. Jadi orang biasa itu lebih istimewa. Iya. Gus. Berbicara mengenai harlah Gus hari lahir. Yang mana mungkin untuk sebagian orang, banyak orang ini harlah ini merupakan kayak ya wis lah biar meriah, biar mek gitu-gitu tok gitu kan. Seremonial bisa dikatakan seperti itu. Nah, untuk dari panjenengan sendiri gimana Gus? Esensi harlah atau hakikat dari harlah Ibnu IPPNU mengingat banyak sekali rangkaian acara yang kita adakan, ada dari Lakmut, ada dari Student Talk, dan banyak sekali buat teman-teman yang pengen tahu ya di mana aja bisa cek Instagram kita Belajar NU Kota Batu. Jangan lupa di follow juga. Jadi pripun Gus hakikat ya, harlah? Jadi harlah itu sama dengan ulang tahun kita, Mbak. Betul. Jadi artinya hal yang paling urgent yang harus kita lakukan saat kita berulang tahun adalah tentu bersyukur, Mbak. Harus bersyukur kita dikasih usia panjang sampai sekarang 68 ya, 68 atau 67 ya. 6768. Ini kan anugerah Tuhan. Tidak banyak organisasi yang bertahan setengah abad lebih begini. Ini organisasi anak-anak jebleng itu loh ya. Anak-anak kecil itu. Seperti kalian ini anak-anak usia SMP, SMA, S1 awal. Itu kan rapuh-rapuhnya hati kan usia itu kan.
kadang seliut kanan, kadang seliut kiri, kadang nggak seliut blas. Jadi itu kan usia gini dan ini bisa bertahan sampai 68, 67, 68 ini kan keren. Ya tentu ini juga bukan simsalabim ya, butuh fase luar biasa, up and down, dan itu biasa saja. Jangankan kok organisasi ya Mbak, kita saja yang kepala satu, kaki cuma dua, tangan cuma dua, itu aja problemnya juga banyak kadang-kadang itu. Ya kan, apalagi organisasi yang setiap kepala ada pendapat, setiap kepala ada ide, itu kan tentu tentu rumit ya. Maka hal yang pertama kita bersyukur dan semua yang tadi Anda ceritakan ke saya cukup apresiatif ya, bagus itu. Saya termasuk pokoknya ini orang optimis dan positif thinking. Saya ini oke saja. Student apa, Student talk. student talk itu bagus, Lakput juga bagus, apa tuh bagus lah. Itu bagian dari rasa syukur bahwa kami masih ada loh, kami masih eksis, kami tetap mengabdi, percaya diri, anggotanya kurang, it's okay, nggak ada masalah, besok cari lagi, dan itu bagus. Nggak ada yang perlu disesali. Dulu waktu itu kan kita di BAN bisa 100 orang, sekarang 50 orang. Jawab saja, memang orang baik itu perlu diseleksi, selesai urusan. Emang kenapa? Kalau dulu 200 orang, karena fasenya kan fase audisi tahap 1, iya kan? Iya kan? Tapi kalau sudah audisi tahap 68 kan terus berkurang kan biasa saja toh? Ya, gitu saja mikirnya. Emang kenapa? Ya sesekali kita kekurangan anggota bagus, sesekali ranting tidak semua hidup bagus. Jadi bagus saja. Yang penting adalah ambil hikmah terbesar kita dan memperbaiki diri. Setelah kita bersyukur, maka harusnya bermuhasabah. Bermuhasabah itu kan bahasa agama ya. Tapi bahasa kita kan introspeksi diri kan, menghitung-hitung apakah saya ada yang salah, apakah sistem yang saya kembangkan ada yang salah. Ini kita munajat bersama untuk menguatkan optimisme. Tapi kita juga harus muhasabah bersama juga. Kita ini kok nggak bisa masuk ya di sekolah ini, emang kenapa? Dan sekarang ini harus mungkin Raden Fatah salah satu sekolah yang cukup bagus menurut saya. Artinya punya kepedulian untuk organisasi ini. Semua siswa SMP Ma'arif NU wajib menjadi anggota IPNU PBN. Itu wajib. Mereka mau berkontribusi organisasi maksimal atau minimal itu pilihan. Tetapi mereka wajib itu dan melakukan pendekatan yang pantas, terukur kepada pengurus Ma'arif. Karena tidak ada alasan Anda jadi siswa Ma'arif tidak berilmu PBNU. Memang alasannya apa? OSIS yang tidak jelas saja. OSIS tidak nggak jelas ya. Nah, saya itu suka jujur saja kalau ngomong itu. Organisasi siswa intra sekolah. Itu kan big organization kan. Organisasi gede yang mestinya setelah intra itu ada intra lain, artinya itu internalnya siswa kan. Nah di intra kan ada penjurusan vokasi lah istilahnya atau apa, dan IPNU punya hak ke sana. Dan Anda tahu ulang tahunnya Ibu Usus keberapa? Nggak tahu kan? Emang nggak diulang tahun nih. Artinya negara itu lupa sampai ulang tahun keberapa itu. Ya taunya untuk mungkin sebagai bentuk equality-nya negara memandang semuanya sama, bikin OSIS. Dan itu hak pemerintah dan itu baik-baik saja menurut saya. Lah, maksud saya tidak jelas itu ketika dibanding dengan IPNU PBNU. Di situ diajarkan tentang kebaikan sosial, di IPNU diajarkan kebaikan sosial. Di situ diajarkan tentang bagaimana baiknya memotivasi Anda prestasi secara akademik, di IPNU juga demikian. Jadi harus dikasih garansi begitu bahwa menjadi siswa Ma'arif baik itu SMP maupun SMA otomatis harus menjadi anggota IPNU, harus menjadi anggota PBNU. Kan itu semangat kita. Jadi Anda jangan pernah tolak organisasi ini sebelum Anda tahu organisasi ini. Dan itu memang butuh effort luar biasa rekan-rekan itu. Artinya menjadi tidak kober Anda main, menjadi tidak kober Anda ngurusi banyak hal yang sifatnya personality, tetapi itu mulia loh.
Orang terkeren itu menurut saya ya, orang yang menghabiskan waktunya untuk ngurusi orang lain itu keren. Kalau hanya menghabiskan waktu untuk diri sendiri itu biasa. Biasa banget. Orang juga begitu. Jadi kita mau berlelah-lelah ngurusi orang lain dan keren lainnya kalau nggak dibayar, itu makin keren. Iya kan? Iya. Pakai duit sendiri, kadang-kadang apa namanya harus ngutang sana sini, itu boys menurut saya. Ya itu manusia yang punya komitmen untuk manfaat kepada orang Lain. terus ke organisasi ini nggak ada untungnya, mungkin hari ini nggak ada untungnya, tapi kelak di Suatu kemudian saat. hari yang Anda harus Amin. berada di lingkungan sosial yang lebih gede, sejarah itu akan membuat Anda kuat, kenangan ini akan membuat Anda termotivasi. Jadi teman-teman rekan-rekan kita IPNUI PPNU, bersyukurlah di harlah ini, terus bermuhasabah, setelah itu berikan target organisasi yang terukur. Orang itu harus punya cita-cita yang tinggi. Karena saya itu selalu sering guyon sama teman-teman saya sesama santri gitu. Kalau ada santri nggak punya cita-cita itu tak marahi sama saya. Cita-cita itu hal terindah yang paling gratis. Itu namanya cita-cita. Jadi Anda mau jadi sekjen PBB, mau jadi presidennya ASEAN, itu kan boleh-boleh saja. Boleh. Boleh. Asal memang yang sulit adalah memantaskan diri untuk menumbuhkan itu menjadi real. Itu aja toh. Betul. Cita-cita itu kan apa ya namanya? Target ya. Kalau Target hidup. pribadi atau pribadi, kalau organisasi yang tinggi saja. Lalu kita berjalan menuju ke sana. Jika di fase tertentu kita dihentikan Tuhan, ya nggak problem. Contoh, ini misalnya menuju IPNUI PPNU Go Internasional tahun 2024 misalnya, Amin. yang Amin. lah target ini kemudian diverifikasi apa yang paling mungkin kita go internasional, kan banyak varian kehidupan yang kita bisa pertaruhkan, kita bisa perjuangkan. Lah di mana kita bisa memperjuangkan itu dengan cara bagaimana mungkin atau tidak dihitung dan berjalan. Jika sebelum tahun itu kita digagalkan Tuhan, contoh ya, Anda ada konferensi nggak kepilih lagi, kan berarti digagalkan Tuhan. Ya kan? Berarti kan terus kemudian itu berhenti, ya nggak masalah. Wong kita nggak pernah berniat mengkreasikan yang buruk kan, yang baik. Jadi berhentilah ketika Tuhan mengajak berhenti. Tapi jalan saja selama masih ada kesempatan. Jadi harus gitu, nggak boleh cemen. Iya. Jadi harus Jadi menjadi pribadi yang kuat. yang kuat dan berani. Nggih, harus begitu. Nggih. Ya. Mungkin karena durasi nggih, Gus nggih, Nggih, ngapunten. Ada kata-kata terakhir. Waduh. Kata-kata mohon maaf, kata-kata penutup closing dari panjenengan. Closing statement dari panjenengan. Tagline-nya Ibnu itu apa? Belajar, berjuang dan bertakwa. Ya itu aja, bagus itu. Jadi Simple sekali tapi itu bagus. maknanya sangat Iya. besar. Belajar, berjuang, Bertakwa. nah itu fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu bagus, itu sudah. Enggak ada kata terindah bagi Ibnu kecuali memperjuangkan belajar, Berjuang dan bertakwa. Dan ini hanya di Ibnu IPPNU. Bayangkan, berjuang itu kan identik dengan satu effort yang luar biasa, posisi memang yang bagaimana. Iya. Anda kecil saja sudah dikenalkan terminologi berjuang. Bayangkan, kalau belajar organisasi apapun ya belajar semuanya. Ya kan? Nggih. Terus berjuang ini yang punya trademarknya kan Anda. Berjuang untuk apa? Saya masih harus diperjuangkan, tetapi harus memperjuangkan. Bayangkan, di usia Anda masih harus diperjuangkan, Anda harus memperjuangkan orang lain. Itu kan keren. Dan bertakwa. Bagaimanapun kita insan, diciptakan Tuhan, akan kembali kepada Tuhan, dan takwa itu menjadi jaminan Tuhan kalau kita menjadi orang baik selama kita takwa. Inna akrabakum indallahi atqakum. Gitu aja, Mbak. Nggih, terima kasih nggih Gus atas kehadirannya panjenengan. Nggih, ada sedikit bingkisan dari kami. Bisa di zoom kameramen? Ya, ini merupakan karya pertama dari IPNUI PPNU Kota Batu, Berjuta Jalan Cinta. Karya pertama berarti ada kedua. Ada.
ada yang ketiga juga, tapi Nanti yang kedua saya sponsori. siap Gus. Nah, Ini bisa jenengan baca pas waktu berjuta senggang. jalan cinta. Nggih. Ya, terima kasih rekan-rekan kita, ini luar biasa. Tetapi yang luar biasa kalau ada jilid 2. Kalau berhenti di titik awal, ini pertama dan terakhir berarti. Jadi saya masih ini ada hashtagnya titik awal, mesti ada titik berikutnya. Ada Itu pastinya Gus, pasti penting, ada. penting. Nanti insya Allah di titik kedua saya dari pesantren Kanzun Najah itu siap berkontribusi, baik tulisan maupun doa. Atau yang lain. Jadi selama itu dibutuhkan dan itu baik, senang Mbak. Yang seperti tadi saya ceritakan, yang Anda lakukan akan hilang, semuanya akan hilang kecuali tulisan Anda. Itu akan abadi. Terima kasih. Mohon maaf saya terima ini. Dan buat rekan-rekan kita yang pengen tanya-tanya bukunya, pengen aduh kok aku itu apa sih bukunya ngono ya. Bisa DM kok di Instagram kita @pelajar.nu Kota Batu. Pokoknya semua platform media sosial yang kita punya namanya Pelajar NU Kota Batu, nggak pindah-pindah. Wis pokoknya tetap itu saklek ya. Terus jangan lupa buat rekan-rekan kita semuanya di-subscribe juga, like dan komen. Follow pokoknya follow, like, subscribe, komen, kuabe wis ya semuanya ya. Dan kami berterima kasih juga kepada Raden Fatah yang mana ya mohon maaf dari SMP Raden Fatah yang mana memperkenankan kami untuk berkolaborasi dengan panjenengan semua. Terima kasih sekali Gus. Misami. Oke. Akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.